Breaking news, beberapa pemain kunci dari Manchester United ingin mempertahankan sosok pelatih mereka yaitu Michael Carrick ya, Bruno Fernandes, Matheus Cunha, dan Harry Maguire termasuk di antara pemain senior United yang ingin terus bermain bersama Michael Carrick sebagai pelatih mereka, dilansir oleh Ben David Jacobs ya. Manchester United akan berbicara dengan beberapa kandidat sebagai bagian dari proses yang menyeluruh, tetapi Carrick tampaknya menjadi kandidat terdepannya. Tidak ada klub yang meraih poin lebih banyak yaitu 42 dibandingkan Manchester United di Premier League sejak Carrick mengambil alih posisi sebagai pelatih ya. Akhir pekan ini mereka juga berhasil lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 3 musim terakhir. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Manchester United, dan hal ini juga disambut lagi oleh Kobe Maino ya yang ingin Michael Carrick tetap bertahan ya. Kepercayaan yang dia berikan bukan hanya kepada saya tetapi kepada semua pemain, membuatmu ingin bertarung untuknya, siap mati di lapangan untuknya, ucap Kobe Maino ya. Cara dia berbicara, semua orang di ruang ganti tahu bahwa dia juga pernah berada di posisi itu. Dia adalah bagian besar dari musim ini. Sulit ketika tidak bermain. Saya tetap bekerja keras, Carrick datang dan mengembalikan kepercayaan semua orang, bukan hanya saya. Jadi lagi dan lagi Michael Carrick itu, jadi respon para pemain Manchester United seperti ini itu karena sisi manajemen masih terus buka loker ya untuk pelatih gitu kan, sampai dikaitkan dengan beberapa nama. Salah satu yang sangat terdengar adalah Julian Nagelsmann ya, yang akan mengambil alih posisi Carrick, sehingga para pemain ini merasa bahwa anjir ya jangan sampai Michael Carrick ini digantikan, karena mereka sudah nyaman dengan Michael Carrick sehingga mereka sudah melakukan perlawanannya. Mereka mengisyaratkan kepada manajemen Manchester United bahwa mereka sudah percaya sama Michael Carrick dan seharusnya Michael Carrick itu dipertahankan. Jangan sampai ada wacana untuk kandidat pelatih baru di Old Trafford gitu kan. Dan lagi Manchester United menjelma menjadi tim dengan performa terbaik di Premier League sejak Michael Carrick mengambil alih kursi pelatih pada bulan Januari ya. Performa mereka melonjak drastis, tampil lebih solid, tajam, dan penuh percaya diri. Sebuah transformasi yang mulai menghidupkan kembali harapan besar di Old Trafford. Jadi ini ada catatan yang cukup menarik yang harus kita bahas nih guys. Jadi jika dihitung semua klub yang ada di EPL itu dihitung perolehan poinnya ketika Michael Carrick pertama melatih Manchester United di musim ini ya. Itu perolehan poin terbanyak adalah Manchester United dengan 32 poin, di mana di posisi kedua ada Manchester City dengan 27 poin, lalu ada Arsenal di posisi ketiga dengan 27 poin gitu ya. Jadi ibaratnya semenjak Carrick jadi pelatih Manchester United, ya posisi Manchester United itu tertinggi perolehan poinnya ya. Makanya benar apa yang dikatakan oleh Rio Ferdinand. Andai saja dari awal sudah dilatih oleh Michael Carrick ya bisa jadi yang juara IPL musim ini justru ya MU itu sendiri ya kan. Dan ada perbandingan yang unik juga di mana Michael Carrick dan juga Ruben Amorim ya. Carrick berhasil mencatatkan 32 poin hanya dari 14 pertandingan guys. Sedangkan Ruben Amorim menorehkan 31 poin justru dengan 20 pertandingan. Ini selisihnya 6 pertandingan ya. Dengan torehan poin yang lebih banyak Michael Carrick gitu kan. Ini menunjukkan bahwa jika harus ada sebuah pembuktian, ya Michael Carrick kurang pembuktian apalagi guys. Apalagi Michael Carrick berhasil membawa Manchester United kembali pentas ke Liga Champions setelah 3 musim absen ya. Dan 3 musim itu kan kita tahu pelatihnya siapa. Ada Ruben Amorim, ada Erik ten Hag gitu kan. Dua pelatih ini didatangkan dengan mahal, dikasih budget mahal untuk beli pemain, tetapi ya nihil gitu kan, hasilnya tidak ada. Tetapi kalau untuk Michael Carrick hanya beberapa bulan dia menukangi Manchester United di musim ini juga dengan sisa-sisa pemain yang dibangun oleh Ruben Amorim, tetapi sudah berhasil membuktikan dirinya dengan pencapaian yang nyata ya, real ada di klasemen gitu kan, berhasil mengantarkan MU dari klasemen ke-8 ke 3 klasemen. Itu kan benar-benar pencatatan yang luar biasa gitu kan. Dan kalau menurut kalian gimana nih guys? Apakah plot twist akan terjadi di Old Trafford di mana ujug-ujug nanti Michael Carrick akhirnya
tumbang juga diganti oleh keputusan aneh oleh Glazer family ya, yang banyak sekali ide-ide liarnya gitu kan. So kalau menurut kalian gimana nih? Gue mau tanya prediksi kalian apakah Michael Carrick akan stay dipermanenkan atau justru Julian Nagelsmann akan mengambil alih posisinya? Coba dong drop opini kalian di kolom komentar. Kali ini ada sosok Wayne Rooney yang pasang badan untuk membela Victor Gyökeres ya. Di mana Wayne Rooney mengatakan bahwa jujur saja saya tidak paham apa yang dilihat sebagian orang. Apa yang dilakukan Gyökeres sekarang benar-benar sangat luar biasa. Arsenal sudah lama butuh striker nomor 9 murni dan dia datang lalu langsung mengubah level tim ini. Datang dari Liga Portugal lalu langsung mencetak 21 gol di musim debut di liga sekompetitif IPL. Itu level dunia, tak perlu diperdebatkan lagi. Rooney juga mengakui prediksinya sedikit meleset di mana dia kira di mana Rooney mengatakannya bahwa saya kira dia maksimal hanya bikin 15 gol musim ini, tetapi dia sudah jauh melampaui itu. Ekspektasi saya benar-benar dihancurkan oleh Victor Gyökeres. Soal kritik yang terus muncul, Rooney tidak tinggal diam ya. Saya dengar orang masih mempertanyakan harga transfernya, asal-usulnya, bahkan mencoba mencari kelemahan dalam permainannya. Itu omong kosong, berhenti lihat angka di spreadsheet, lihat bola di dalam gawang. Perbandingan dengan Kai Havertz juga dianggap tidak relevan ya. Tidak ada perbandingan, mereka pemain dengan karakter yang berbeda. Nah ini menarik karena lagi dan lagi Victor Gyökeres itu mendapatkan banyak sekali kritik ya. Tetapi kali ini justru dibela oleh legenda rival mereka yaitu Manchester United ya. Wayne Rooney, di mana posisi Wayne Rooney itu kan dia sebagai winger ya, winger kanan ya. Mungkin Wayne Rooney memiliki pendapat yang berbeda karena menurut Wayne Rooney kehadiran Victor Gyökeres itu sosok yang diperlukan ya atau dinantikan oleh Arsenal karena posisi Victor Gyökeres adalah sosok striker nomor 9 atau striker murni ya yang tugasnya ya hanya untuk menunggu bola lalu mengeksekusi menjadi gol gitu kan. Karena hal tersebut, mengingat banyak sekali kritik yang datang kepada Victor Gyökeres, apalagi waktu itu ada yang siapa ya, yang, pembelian yang keliru gitu ya, Thierry Henry kalau nggak salah. Thierry Henry atau Jamie Carragher ya, bahwa pembelian Victor Gyökeres itu pembelian yang keliru, tetapi kali ini dibela oleh Wayne Rooney ya, bahwa ini sudah sangat tepat. Apalagi bayangkan di musim debutnya di IPL sudah berhasil mencetak 21 gol, itu kurang gokil apalagi ya. Bahkan ya rata-rata top skor di IPL sendiri kan tidak sampai tembus angka 30 ya. Sedangkan Victor Gyökeres di musim debutnya saja bisa mencetak 21 gol dan apalagi Victor Gyökeres ini kan transfer yang paling diinginkan oleh Mikel Arteta dari musim-musim sebelumnya ya. Jadi ketika Gyökeres ini masuk ya itu harusnya bisa mendobrak permainan dari Arsenal. Itu pun di musim adaptasinya sudah segacor itu apalagi di musim-musim yang akan datang ketika dia sudah beradaptasi dan Mikel Arteta sudah bisa memanfaatkan kehadiran Victor Gyökeres di lini serang mereka, di lini serang Arsenal ya. Dan kita lihat lagi apalagi di musim ini ya, Arsenal itu memiliki chance yang besar di EPL setelah Pep Guardiola bersama Manchester City-nya itu dropping point lagi ya, bottling point lagi dan di Champions League juga mereka tinggal butuh 2 kemenangan lagi yaitu di leg kedua melawan Atletico Madrid dan juga nanti di final antara PSG atau Bayern Munchen sedangkan ya Arsenal itu kan pernah membantai Atletico 4-0 ya. Mungkin hal itu juga bisa terjadi lagi. Dan untuk Bayern Munchen sendiri, Arsenal di bawah pimpinan Mikel Arteta juga kan pernah mengalahkan mereka ya. Yang mungkin tantangan terbesarnya kalau nanti harus melawan PSG ya. Tetapi seperti yang kita tahu, segacor-gacornya Bayern dan juga PSG menyerang itu kan karena lawannya juga melakukan strategi yang sama-sama ofensif ya sehingga banyak sekali serangan. Tetapi kalau misal
menghadapi Arsenal yang defensifnya itu benar-benar nggak ngotak ya. Defensifnya itu ketat banget. Apakah bisa mencetak gol ke gawangnya David Raya gitu kan? Ini menjadi pertanyaan sehingga ini akan menjadi sesuatu yang menarik nih guys kalau sampai Arsenal di musim ini itu juara IPL dan juga juara UCL. Ini bener-bener bakal mind blowing banget sih. Ini bener-bener bakal menampar semua orang ya. Ini bakal fan-nya Arsenal bisa jadi lebih jumawa lagi nanti guys. Nah tapi kalau menurut kalian gimana nih guys tentang pandangan Wayne Rooney terhadap Victor Gyökeres? Kalau menurut gue mas setuju ya. Victor Gyökeres itu bagus banget dari golnya saja kita bisa melihat kehadirannya itu penting banget ya. Mungkin cara build up serangan dari sisi gelandang dan juga sayapnya saja sih yang harus dioptimalkan lagi ya. Sehingga yang harus dikritik itu harusnya bukan apa ya, Arsenal itu sejauh ini bagus cuman entah kenapa banyak sekali kritikannya. Karena kalau kita melihat lagi Arsenal di musim ini tidak terkalahkan di UCL, di IPL juga klasemen satu sepanjang musim, tetapi kenapa permainannya justru banyak dicela, banyak dikritik ya. Gue juga agak heran. Kalau menurut kalian gimana nih, guys? Nah, coba dong drop opini kalian, guys, tentang pandangan kalian tentang Victor Gyökeres. Apa kalian setuju dengan Wayne Rooney atau kalian memiliki perspektif yang berbeda? Coba dong drop opini kalian di kolom komentar.